Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur dan juga rekan-rekan yang ada di Malaysia untuk sore hari ini. Kembali dalam program Air Langga Forum yang akan berlangsung nanti dari jam 3 sore hari ini ya, sampai dengan jam 5 sore nanti untuk membahas masalah mencari hikmah solusi untuk bangsa yang kita dengarkan juga pada tanggal ini 27 November. Kali ini kita akan bergabung juga nanti bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan juga disiarkan serentak di jaringan LPPL Jawa Timur dan juga LPS. Untuk yang bergabung pada sore hari ini ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ada 21 lembaga penyiaran publik lokal dan LPS ya yang bergabung untuk siaran Airlangga Forum pada sore hari ini. Dan untuk sahabat Jawa Timur dan rekan-rekan yang ada di Malaysia, kita nanti akan punya kesempatan untuk bergabung bersama dengan sahabat-sahabat yang saat ini ada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan ada Bapak Suparto Wijoyo yang saat ini juga akan bertindak sebagai host untuk sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Suparto Wijoyo. Selamat sore Bapak Suparto. Selamat sore. Sejak kapan pakai panggil Bapak? Wong Cak Surabaya kok ya, Surabaya. Mungkin Iya, karena pada sore hari ini kita juga disiarkan oleh rekan-rekan yang ada di Malaysia ini, Cak Parto begitu ya. ya gitu. Itu panggilan Surabaya, Cak gitu ya. Terima kasih sekali seluruh jaringan radio Suara Sidoarjo ya, dan seluruh radio yang ada di Jawa Timur yang disebutkan tadi, dan para Datuk Bandar akan mendengarkan semuanya ini. Mudah-mudahan gitu ya. Baik. Nah, ini Cak Ya. Parto, berarti saya memanggilnya tetap dengan Oh iya, sebutan akrabnya Cak Parto ini. tetap. Pada tema kali ini sangat menarik ya, karena kita juga disiarkan juga oleh rekan-rekan yang ada di Malaysia begitu, dan saat ini juga Di dekat Instagram. dengan pilkada juga, yang pastinya ini juga akan sangat menarik untuk kita kupas selama 2 jam begitu, Cak Parto ya. Yang biasanya saya temani Anda sampai jam cuman 1 jam, kali ini 2 jam nih, lebih panjang ini. 2 jam, ya 2 jam. Baik, baik, monggo Cak Parto, ini untuk Ya, waktunya saya persilahkan. iya, terima kasih sekali. Jadi ini alhamdulillah kita petang ini kalau di studio sangat padat ini suasananya karena televisi Republik Indonesia juga meliput ya. Dan ini kami siarkan juga melalui Instagram live dan juga YouTube live streaming dan berbagai sarana media, dan alhamdulillah sore ini saya harus menyapa menjemputlah perkongsian dari jauh dari Malaysia gitu ya. Ada Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kak. Alhamdulillah, itu penulis top ya, Ya. yang menulis buku tentang kepemimpinan Pak Mahathir Muhammad. Ini bukunya beliau Bukunya ya. Malaysia, baru dapat yang edisi Indonesia ya. Nah, ini yang edisi sampul English sedang ada di studio gitu ya. Kemudian Profesor Azhar Kasim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaysia. Alhamdulillah sehat semua Prof. Ini Sehat. dipantau, dilihat oleh kami semua di Jawa Timur, radio-radio tadi yang nama-namanya sudah disebutkan gitu ya. Bagus sekali. Kemudian ada juga Profesor Umuh Atiyah Ahmad Zakwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini penjemputan namanya gitu ya. Jadi satu tulisan yang bagus, dan alhamdulillah langsung kami juga dihadiri oleh Profesor Badri Munir Sukoco. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kami menyebutnya di sini sekarang, mulai hari ini tadi, hari Jumat Barokah, Prof Aziz, Prof Azhar dan Prof Umu, manggilnya Prof Badri Munir Sukoco itu Prof BM.
Kalau dulu ada BM ya, tapi ini BM saja, gitu. Prof BM. Ya. Prof BM. Masih muda, guru besarnya saja masih usia 30-an. Jadi ini masih sangat muda, energi baru. Untuk itu soal kepemimpinan leadership mungkin saya beri kehormatan ini kepada Prof Azizuddin terlebih dahulu gitu ya, sebagai penulis buku untuk menjelaskan apa tipikal yang ideal dari Pak Mahathir. Pak Mahathir memang fenomenal ya, fenomenal sekali. Saya yakin Prof BM juga. Kita semua dulu itu selalu mengidolakan kalau di Indonesia ya Prof ya, mengidolakan gitu. Jadi kenapa sampai menulis buku yang secara khusus dan berwawancara, sepertinya dekat banget ini Prof Aziz, kemudian Prof Azhar, Prof Umu ini dengan Pak Mahathir, Master ini Mahathir Muhammad gitu. Ya. Silahkan Prof, disila Prof, sila Prof. Assalamualaikum, terima kasih ya Pak Suparto ya, Prof BM ya, dan rakan-rakan di Sekolah Pasca Siswazah ya, di UNER ya. Dan semua pendengar kan kepada siaran ini ya. Pertama sekali saya mungkin saya minta maaf ya kalau kepada siapa yang tidak faham ya, bahasa yang saya gunakan, bahasa Malaysia ya. Paham Prof, paham ya. Paham. Kalau ada kekurangan begitu nanti mungkin saya boleh betulkan ya. Kemudiannya ya. Pertamanya tujuan kami ya menulis pada buku ini ya, sebenarnya ada 3 ya. Iaitu saya sendiri dan Dr. Azhar Kasim dan juga Dr. Imu Atiyah ya, yang bersama-sama merangka, menulis dan juga menembubual atau interview Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Dan kalau kita lihat di tajuk buku itu ya, ada disebut 2 tahun tu ya, tahun 2010 dan juga tahun 2019 ya. Ramai yang bertanyakan kepada saya ya, kenapa, apa signifikan itu tahun ini ya, 2010 dan 2019 ya. Jawapannya adalah kerana kedua-dua tahun ini adalah tahun setahun ya selepas peralihan kuasa ya, perubahan kepimpinan ya. Pertamanya adalah perubahan kepimpinan ya, pada tahun 2010 itu, maksudnya tahun sebelumnya 2009 lakunya perubahan kepimpinan daripada Tun Abdullah Ahmad Badawi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak itu berlaku dan setahun selepas itu adanya temubal ya dilakukan oleh kami bersama dengan Tun Dr. Mahathir sama juga ya pada tahun 2019 ya, iaitu setahun selepas peralihan kuasa antara Datuk Seri Najib Tun Razak kepada semula Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, untuk kali keduanya jadi itu yang signifikan ya. Kenapa kajian ini atau buku ini dihasilkan adalah kerana ingin mendapatkan pandangan beliau ketika beliau sebab Tun Dr. Mahathir ni pengaruhnya ada peranan sangat besar kepada perubahan kepimpinan dan juga pemerintahan di Malaysia yang mana kita tahu bahawa pada tahun 2018 buat kali pertamanya dalam sejarah Malaysia berlakunya perubahan kerajaan atau pemerintah kepada Barisan Nasional, kepada Pakatan Harapan dan saya berjaya menembubual bersama dengan Azhar Kasim dan juga Muhathir berjaya menembubual beliau dan interview beliau dan mendapat pandangan beliau berkenaan dengan keadaan ketika itu ketika peralihan kuasa itu berlaku dan yang paling menarik sekali ialah dapat membedakan antara kedua-duanya perspektif beliau ketika beliau tidak bersama kerajaan tapi bertindak memain peranan yang utama perubahan kepada kepimpinan pemerintah di Malaysia. Tapi yang keduanya adalah pada tahun 2019 itu 2018 2019 itu berlakunya perubahan kerajaan dan peranan beliau sebagai pemimpin utama dan juga yang menjadi tunggak ataupun pemimpin paling utamalah yang menentukan perubahan kepada kerajaan tersebut. Jadi itu perkara pertama yang ingin saya jelaskan. Ya, luar biasa. Yang keduanya saya ingin jelaskan juga kepada yang membaca buku ini satu yang menarik ialah melihat bagaimana dialog antara kami terutamanya saya lah penembubual utama dengan Tun Dr. Mahathir
Kerana isu yang ingin dibincangkan itu isu yang sangat sensitif ya. Kalau dibaca buku ni ada isu-isu yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, politika ekonomi, ada politika financing, ataupun isu-isu berkaitan dengan kaum, isu-isu ras, kan, racial issue, race relation, itu. Jadi bagaimana saya ingin mendapatkan pandangan beliau berkaitan dengan isu-isu begini kerana soalan yang ditanya itu soalan yang sangat sensitif dan respon beliau tu bagaimana. Jadi kalau baca buku ini akan diperlihatkan bagaimana pada mulanya saya yang menanyakan soalan pada beliau dan kemudiannya beliau pula menanya soalan kepada saya. Kerana ada soalan yang agak sensitif ditanyakan, beliau agak tidak suka itu soalan-soalan yang ditanyakan. Memang itu Prof. Biar yang jawab expert ya. Akademisi yang jawab mungkin begitu. Jadi kalau di sini juga Prof ada nama Pak Prawitra Talib, backgroundnya itu ada gedung tinggi, insya Allah itu adalah bagian dari gedung Sekolah Pasca Sarjana nanti. Amin itu. Nah, apakah kepemimpinan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad ini Pak Azhar punya kenangan-kenangan Pak Azhar misalnya orang kemudian sangat tertarik, sangat terpukau dan dengan ide-ide yang sangat brilian beliau membahas apalagi soal politik dengan Pakatan Harapan yang terakhir itu Prof Aziz tampaknya ikut-ikut juga di lapangan itu kalau gambar-gambarnya di sini. Nah itu Pak Azhar punya kesan tersendiri tentang Pak Tun Dr. Mahathir. Assalamualaikum Prof BM dan semua profesor daripada Universitas Airlangga. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ingin mengkisahkan bagaimana Tun Mahathir itu dari segi sebalik tabirnya bagaimana kami mendapat ruang dan peluang untuk menjalankan temu bual bersama Prof Azizuddin dan Prof Umar. Ceritanya begini. Saya dengan Tun Mahathir ini, sebelum ini saya bekerja sebagai wartawan. Wartawan juga. Ya. Selama 18 tahun. 18 tahun, maksudnya semua teman-teman saya masih lagi bos-bos besar di media. Gitu. Langsung saya bertukar 360 darjah untuk menjadi akademik, menjadi tenaga akademik. Langsung hubungan terus dengan kumpulan yang bekerja dengan Tun Mahathir itu jelas, amat jelas, sehingga kan saya mampu untuk membuat temu janji untuk temu bual yang pertama yang dibuat oleh Prof Azizuddin bersama dengan saya. Masa itu di Petronas Twin Tower, itu yang tertinggi itu, dua building yang tertinggi itu. Langsung ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang kali kedua itu juga, saya ada teman yang menjadi special officer kepada Tun Mahathir begitu. Langsung agak mudah kami melangkah masuk ke pejabat Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri kerana temannya ada di sana. Kemenangan jurnalis itu ya. Itu kemenangan jurnalis itu. Itu yang pertama. Cuma saya mau kongsi pandangan ketika saya berada dalam sebagai jurnalis. Saya pernah bertanya kepada Tun Mahathir. Ketika itu dia bertaraf datuk, dia menjadi Menteri Pendidikan. Menjadi Menteri Pendidikan. Saya sebagai wartawan terus bertanya. Saya kata kenapa Tun Mahathir membenarkan banyak universiti ditubuhkan di Malaysia sedangkan pekerjaan tidak ada di Malaysia. Ketika itu universitas hanya ada Universitas Malaya, Universitas Putra, Universitas UKM dan sebagainya. Tetapi Tun mau membuka lagi 10 universitas awam. So langsung wartawan bertanya, mau buka universitas banyak-banyak, kerjanya tidak ada. Lantas kepimpinan Tun Mahathir yang begitu otaknya geliga, yang pandang ke hadapan, yang jauh dengan wawasannya. Futuristik berarti ya. Dia berjawab dengan begitu mudah.
Dia menjawab begitu mudah, dia kata key of successful of the country adalah education. Oh ya. Kunci kepada pendidikan itu, kejayaan sebuah negara adalah pendidikan itu. Itu yang dikatakan oleh Tun Mahathir tahun 1990-an. Dia mahu rumah di Malaysia mempunyai seorang graduan yang boleh membantu ekonomi, sosial dan keluarga. Itu yang dia ungkapkan ketika saya menjadi wartawan. Jadi ungkapan yang saya tidak lupa lagi, Prof, lagi satu. Dia kata sekurang-kurangnya dengan adanya pendidikan, rakyat Malaysia tidak membuang sampah dari dalam kereta ataupun kenderaan. Halusnya pemikiran Tun Mahathir ketika itu berfikir tentang bagaimana nak develop Malaysia dari segi pemikiran. Betul. Jadi Pak Azhar Kasim, jadi karena sudah dengar dulu waktu itu kan jadi jurnalis, sudah tahu bahwa Pak Tun Mahathir langsung pokoknya university harus didirikan. Akhirnya udah ancang-ancang nih jurnalis yang namanya Prof Azhar langsung ini. Kalau gitu aku jadi akademisi deh. Nah, aku akademisi sekarang ya. Iya, menarik sekali. Jadi luar biasa. Jadi pemimpin yang futuristik, yang tahu membaca masa depan terkait dengan pendidikan. Dan sekarang kalau Prof Umu merasakan ya dari kepemimpinan yang mengedepankan pendidikan, akhirnya hasilnya sekarang Malaysia jauh perkembangannya kan. Itu. Dan bagaimana pengalaman yang diambil oleh Prof Umu tentang kemajuan pendidikan dan kepemimpinan yang futuristik yang membaca masa depan tadi. Silakan. Okey, terima kasih Prof. Apa Prof tadi? Prof Bidi. Kalau Prof Badri Munir, Prof Badri. Prof Badri. Okey. Sebelum saya menjawab soalan Prof Badri, saya nak share sikit aja dengan rakan-rakan di Surabaya dan juga rakan-rakan di Malaysia yang menonton lah. Saya membesar ketika Tun baru menjadi Perdana Menteri yang pertama. Jadi semasa kecil kan kita sudah tengok perkembangan, tapi masa tu kita tak faham lagi lah. Saya masih kecil di sekolah rendah kan. Jadi tapi kita macam teruja tengok ada kereta nasional kan. Ada kereta Proton Saga. Jadi saya macam sangat-sangat teruja. Kemudian ketika kecil kita hanya melihat Tun dari dalam televisyen kan, dari dalam televisyen. Tetapi apabila dapat menemu bual Tun, saya nak cerita juga pengalaman kan. Bila dapat menemu bual Tun, berjumpa secara bersemuka adalah satu kenangan bagi saya yang tidak dapat dilupakan. Dan kita mendapati bahawa Tun pun manusia juga kan. Dia image yang kita dapat tu memang dia sangat pemimpin yang sangat bagus dan sangat efektif dan sangat cemerlang. Kalau kita tengok tahun lepas Tun telah diletakkan sebagai salah seorang pemimpin terhebat di dunia. 50 pemimpin terhebat di dunia, Tun nombor 47. Bangga dong, bangga. Ya, bangga Pak. Ya. Kemudian di antara 100 orang berpengaruh dunia pun Tun masih lagi berada dalam tahap tersebut. Okey. Jadi maksudnya di sini kita bukan exaggerate lah, kita bukan melebih-lebihkan. Memang Tun kepemimpinan Tun memang diiktiraf di Malaysia, mungkin juga ya rakan kita di Indonesia dan juga di seluruh dunia kan. Okey. Untuk menjawab soalan Profesor Badri tadi tentang pendidikan, betul. Saya juga setuju dengan pendapat Prof Azhar tadi. Memang Tun sangat menekankan tentang pendidikan. Kalau kita tengok dalam dua interview, interview 2010 dan interview 2019, memang penekanan Tun tidak lari daripada pendidikan. Tetapi apa yang menarik, Tun menekankan pendidikan berteraskan sains dan teknologi. Bagi Tun, pendidikan yang berteraskan sastra, kesusastraan, sejarah juga penting bagi Tun. Tapi Tun kata atas demand globalisasi
demand ekosistem sekarang kan. Jadi Tun mengatakan bahawa kita perlu menekankan kepada pendidikan yang berteraskan teknologi, sains dan teknologi. Dan Malaysia saya dapat lihat Malaysia terutamanya di bawah Kementerian Pendidikan, kita telah menjalani pelbagai pembaharuan, Prof. Pembaharuan. Jadi kadang-kadang kita pun seperti tidak dapat terkejar-kejar ya, terlalu banyak pembaharuan yang dilakukan. Tetapi dengan pembaharuan ini, Malaysia, saya tidak ada statistik lah di sini, tetapi Malaysia telah berjaya menyediakan banyak tenaga mahir dari segi contoh doktor, engineer, malah kita juga ada pakar-pakar astronot lah. Prof ya? Ya. Saya Dan berhenti di sini. luar biasa. Jadi Prof Umu sendiri sebenarnya kan produk dari program pendidikan dari Ya, betul. Jadi Saya produk. Produknya. Dari waktu kecil itu bagaimana memandang Tun itu mengagumkan. Jangan-jangan waktu wawancara ketemu jabat tangan sampai hari ini jabat tangan. Iya Pak. Saya memang Pak Prof, saya memang dibesarkan dalam keluarga ahli politik ya. Bapa saya sebenarnya pernah bertanding di dalam pilihan raya di Malaysia. Jadi saya membesar dengan politik ni Prof. Jadi bila terjumpa Tun memang betul cakap Prof. Kalau sangat bisa teruja. nggak dicuci-cuci sampai sekarang ya, nah, luar biasa. Jadi memori ini menjadi sesuatu yang sekarang sangat esensial adalah science and technology adalah basis pendidikan dan pemimpin yang futuristik, pemimpin yang mampu membaca masa depan adalah pemimpin yang kemudian mampu menghasilkan kaum yang juga memiliki adab yang lebih tinggi. Inilah dalam bahasa Prof Badri Munir Sukoco itu namanya kepemimpinan yang transformatif, transformative leadership. Jadi karakternya adalah kemampuan membaca masa depan. Dan bagaimana kemampuan kepemimpinan itu, dan saya yakin Prof Badri ini, Prof BM ini ya seusia Prof Umu aja sama ini untuk itu punya tentang kepemimpinan Tun Mahathir Mohamad dan bagaimana kepemimpinan yang transformatif itu. Sila Prof. Prof BM ini ya. Terima kasih Prof Suparto terkait dengan Dr. M Tun Dr. M. Kalau kami memang secara memori cukup tajam karena mulai tahun 1981 sampai 2003 pemberitaan tentang Malaysia pasti dihiasi dengan Tun. Semuanya tentang Tun gitu. Terus yang kedua juga program pendidikan yang saya rasa cukup mengedepan waktu itu di Malaysia. Dan yang kami catat sebenarnya yang cukup menarik adalah Tun mampu mentransformasi ekonomi Malaysia yang awalnya sangat mengandalkan sumber daya alam, baik itu perkebunan atau minyak, oil and gas, terus mulai masuk ke era industrialisasi. Yang waktu itu pada yang sama Indonesia meskipun berusaha melakukan industrialisasi di pesawat terbang, tapi kita punya masalah ketika krisis moneter ya tahun 98. Juga Malaysia cukup berhasil dalam memperkenalkan merek kereta tadi ya, Proton yang cukup banyak dipakai oleh teman-teman di Malaysia. Nah kalau ini saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh ya? Boleh Prof. Ini kan kebetulan Prof Aziz, Prof Azhar Kasim sama Prof Umu ini melakukan wawancara selama 2 kali ya pada tahun 2010 sama 2019 ya. Kira-kira apa beda agenda transformasi yang ditawarkan oleh Dr. M. Tun ini pada tahun 2010 sama 2019 dan mungkin bisa diberikan ilustrasi kenapa beliau mengatakan bahwa transformasi yang seperti inilah yang perlu dilakukan oleh Malaysia dengan dasar-dasar yang seperti apa gitu. Saya
kami ingin mendengar di Indonesia. Gitu. Nah ini mendengar. Prof. Aziz ini yang langsung harus jawab ini Prof. Aziz dulu sebelum akademisi yang sekaligus jurnalis. Nah Pak Aziz, ya Prof. Aziz, sila Prof. Aziz. Ya, terima kasih Pak Prof. Badri Munir dengan soalan tersebut ya. Kalau ingin melihat perbezaan antara dua perspektif yang dikemukakan oleh Tun Mahathir pada tahun 2010 dan juga 2019 Tapi kita kena melihat dalam konteks yang lebih luas Maksud dia di peringkat ketika beliau sebagai Perdana Menteri yang keempat dan juga Perdana Menteri yang ketujuh pada Perdana Menteri yang keempat sebenarnya Tun Mahathir di peringkat awal pentadbiran beliau ketika beliau menjadi Perdana Menteri tahun 1981 dasar ataupun polisi negara itu agak liberal dia cuba diperkenalkan. Namun sepanjang tempoh daripada tahun 81 sehinggalah kepada tahun 89 gitu kan, keadaan ekonomi juga tidak baik ketika itu di peringkat dunia berlakunya kebesaran ekonomi tahun 1987-88 kan, malah krisis politik juga berlaku di Malaysia ketika itu persaingan dan beliau hampir ditewaskan ketika pemilihan partai UMNO tahun 1987 atas dasar-dasar inilah yang menyebabkan ataupun keadaan situasi inilah menyebabkan beliau menjadi agak autokratik kemudian pada tahun 1990-an yang mana beliau melancarkan cara pemerintahan yang agak tegas strict gitu kan, dan juga tapi dalam masa sama adanya pelaburan asing yang agak besar datang ke sebelah timur ketika itu yang mana kebanyakan ingin datang ke Malaysia kerana faktor dua namanya kerana di Malaysia ramai yang bisa berbicara bahasa Inggeris gitu mereka datang, dan juga ketika itu ataskan dasar pendidikan juga yang diamalkan di Malaysia, ramai rakyat Malaysia ni mempunyai kemahiran jadi tenaga mahir buruh mahir di Malaysia Jadi dalam konteks ini ketika itulah Mahathir merasakan bahawa kemakmuran ekonomi telah datang ke Malaysia, dan itulah dia melancarkan banyak dasar ataupun polisi-polisi yang menjurus kepada perindustrialisasi, walaupun dia lebih sebenarnya dasar perindustrian ataupun industrialization telah dimulakan lebih awal dasar pandang ke timur misalnya juga telah dikemukakan lebih awal cuma impak dasar ini hanya terkesan atau berhasil pada tahun 1950-an yang menampakkan munculnya Malaysia sebagai yang disebut sebagai middle power di peringkat negara Asia dan juga di peringkat global. Okey, cuma Tun Mahathir ini tidak berjaya untuk meneruskan anjina beliau kerana ada berlakunya penolakan. Kesan daripada juga krisis kewangan sama juga seperti di Indonesia apabila krisis kewangan ataupun moneter tahun 1998 1999 menyebabkan ada penentangan dan juga reformasi gerakan reformasi juga berlaku untuk meminta Tun Mahathir turun sebagai Perdana Menteri, dan beliau akhirnya turun atas desakan tersebut tahun 2003 gitu dan digantikan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Cuma yang menarik hasil daripada temu bual saya tahun 2010 Tun Mahathir sebenarnya banyak mengkritik dasar-dasar yang sebelum ini yang dilaksanakan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi kerana beliau sebenarnya dilihat tidak meneruskan agenda pembangunan yang telah dirancang oleh beliau sendiri pada sebelum ini. Jadi dan dia menyokong ataupun mendukung kepada Perdana Menteri baru ketika itu Najib Tun Razak membawa agenda baru cuma yang itu ketika beliau 2010 itu ketika beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri cuma beliau menjadi penyokong besar penyokong kuat kepada pemerintah ketika itu. Tapi pada tahun 2019 apabila beliau semula menjadi Perdana Menteri beliau sebenarnya telah menjalankan satu pemerintahan yang balik semula kepada pendekatan beliau yang awal iaitu pendekatan yang liberal. Bukan liberal maksudnya liberalism pendekatan liberalism yang dinamakan, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan yang
mesra HAM gitu kan, dan ingin melakukan reform kepada sistem yang dilihat sebagai korup, sebagai yang tidak baik untuk pentadbiran Malaysia untuk masa hadapan. Termasuklah antaranya melaksanakan reform terhadap sistem pemilu gitu pilihan raya dan juga sistem pentadbiran dan juga dasar juga cuba diperbaharui direformkan kan. Yeah. Jadi dalam konteks ini saya rasa Tun Mahathir cuba untuk menjadi dan juga ini kerana juga ada dokongan daripada parti-parti Pakatan Harapan yang mendukung agenda itu juga menyebabkan beliau ikut kepada agenda tersebut. Ya, dan cuma cara prinsipnya saya rasa beliau masih lagi berjiwa Melayu, lagi agak kuat. Beliau menjadikan beliau sebagai pimpin utama bukan sahaja orang Melayu, juga pimpin utama Islam. Itu sebab beliau menganjurkan KL Summit yang diadakan pada bulan Disember tahun lepas. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahawa pemikiran Mahathir pelbagai dan beliau adalah seorang yang pragmatik. Melihat kemajuan Malaysia tu perlukan agenda-agenda baru yang lebih baik dan memandu Malaysia untuk menjadi lebih maju. Walaupun dia sebenarnya Wawasan 2020, agenda Wawasan 2020 adalah agenda beliau. Yeah. Tapi tahun ini sepatutnya Malaysia sudah menjadi negara maju, tapi dilihat gagal. Jadi beliau juga melancarkan satu lagi dasar baru, Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2030. Jadi itu agenda beliau. Dan di sebalik itu berlakunya krisis politik dalaman parti menyebabkan beliau meletak jabatan sebagai Perdana Menteri. Jadi tapi secara keseluruhannya yang perlu dipelajari ialah pemikiran beliau, bagaimana beliau merencanakan polisi-polisi negara ke arah matlamat matlamat untuk menjadikan negara Malaysia ni sebagai negara yang tarafnya tinggi di peringkat antarabangsa dari segi pendidikannya, dari segi teknologinya, dari segi pelbagai. Jadi itu yang menjadi inspirasi pada rakyat Malaysia untuk terus ke hadapan berdasarkan inspirasi beliau itu sendiri. Ya, terima kasih Prof. Aziz. Berarti Prof. BM ada perubahan yang tapi gini, siklikal. Perubahannya itu tidak harus sentrifugal. Dari 2010 ke 2019, 2010 punya basis-basis kepemimpinan model tahun 80-81, tetapi tahun 2019 juga bisa kembali ke itu. Dan saya yakin Prof. Badri untuk transformasi kepemimpinan dari 2010 ke 2019, tapi 2019 kan rona politiknya besar di sana. Secara ekonomi, karena Prof. BM ini adalah guru besar ekonomi kami. Jadi kajian ekonomi. Sila ditambah Prof. BM. Memang kalau kita lihat tahun 2015, 16, ketika saya berkunjung ke UM sama UPM, banyak yang mengeluh anggaran riset di perguruan tinggi mulai berkurang gitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang downturn sedang turun, ditambah kasus 1MDB yang membuat lebih lancar lah suksesinya. Sehingga tahun 2018 Pakatan Harapan cukup berhasil dalam menumbangkan UMNO yang cukup dominan sejak lahirnya Malaysia. Tapi itu fenomena kan? Fenomena. Dan ini kami kabarkan juga pada seluruh sahabat dan mitra Airlangga Forum bahwa ini juga diikuti oleh beberapa kampus di Malaysia. Acara ini Prof. Aziz, Prof. Umu dan Prof. Azhar. Ini juga diikuti misalnya Profesor Khatijah Omar dari University Malaysia Kuala Terengganu. Juga ada Profesor Khairil Azmin bin Mokhtar dari International Islamic University Malaysia. Itu juga semoga sudah bergabung sejak awal gitu ini. Dan ada pola-pola yang ditanyakan oleh Prof. BM tadi itu, kenapa terjadi perubahan pemikiran 2010 ke yang 2019. Ini saya yakin jurnalis paling punya paling punya data ini, banyak data ini jurnalis ini, tapi akademisi sekaligus Prof. Azhar. Sila Prof, sila. Ya, saya ingin menambah apa yang Prof. Azizuddin bercakap tadi.
kalau kita melihat dari segi transformasi, saya nak bahagi kepada dua. 2010 apa yang Tun Mahathir lakukan dalam transformasi, 2019 apa yang Mahathir lakukan dalam transformasi. 2010 kita datang kepada Tun Mahathir di Menara Twin Tower ketika beliau menjawat jawatan pengurusi Petronas. Ketika dia menjawat pengurusi Petronas, tapi pimpinan ketika itu di zaman Abdullah Ahmad Badawi. Saya masih dalam jawatan sebagai executive editor di Akhbar. Bagaimana kami menguruskan persepsi tentang Abdullah Ahmad Badawi yang diserang oleh polisi-polisinya yang termasuklah Islam Hadari dan sebagainya. Oh ya. So oleh kerana koran kami ini disokong oleh kerajaan, kami akan mencari ruang-ruang tertentu untuk mempertahankan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tapi pada masa yang sama, kita melihat bahawa Tun Mahathir itu sendiri mempunyai kekuatan dalam memberi idea-idea untuk menidakkan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Oleh yang demikian, Tun Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan dan seterusnya memberi ruang kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu ialah Timbalan Presiden UMNO. Dan boleh saya beritahu di sini bahawa tim kamilah yang terbabit di belakang tabir untuk menaikkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerana kami untuk ketahuan semua, kerana kami berada dalam pimpinan Tun Mahathir begitu lama dalam koran. Kita dibawa masuk oleh Tun Mahathir. Kebanyakan editors-editorsnya ialah dibawa oleh Tun Mahathir untuk menjadi editors di koran-koran kerajaan dan swasta. Langsung buah fikiran Tun Mahathir akan terus didengari, ideanya terus didengari apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi tidak mampu membawa Malaysia ke arah seperti mana yang Prof. Azizuddin sebut tadi, bahawa transformasi yang cuba dilakukan oleh beliau dilambatkan sedikit oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang ketika itu memfokuskan tentang Islam Hadari. Langsung pembangunan untuk menjadi harimau Asia itu diteruskan, tetapi tidak sepantas mungkin. Sekadar ada saja. Akhirnya pimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi mesti diturunkan. Penggantinya mesti di-brandingkan, penggantinya mesti diwawarkan, penggantinya mesti dilihat begitu berjaya dalam mentadbir kerajaan. Langsung kami meneruskan agenda Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini kami membeli idea itu untuk meletakkan Datuk Seri Najib menjadi hero dalam pentadbiran awam di Malaysia apabila memperkenalkan Blue Ocean Strategy. So kita berjaya meletakkan branding sebagai Datuk Seri Najib sebagai pemimpin akan datang kepada Malaysia. Terusnya kita mewarnaikan Datuk Seri Najib dengan agama, dengan melahirkan UMNO K12 yang meletakkan elemen agama sebagai satu perjuangan dalam pimpinan Datuk Seri Najib. Ini semua kerja-kerja orang jurnalis, kerja-kerja orang media yang meletakkan agenda tertentu bagi membolehkan pimpinan baru berada dalam sah pimpinan sebagai di Malaysia. Selepas itu, transformasi itu dilakukan secara amat teliti oleh Tun Mahathir menggunakan agenda-agenda tertentu, menggunakan media dan sebagainya. Akhirnya pimpinan Datuk Seri Abdullah Badawi diturunkan. Diturunkan dan akhirnya diganti dengan Datuk Seri Najib. Seru sekali ini, Prof. Azhari, luar biasa sejarah yang kronologi semacam ini. Ternyata kan memang kalau pensyarah itu juga jadi jurnalis, itu hebat akses informasinya. Tapi nanti akan kita kupas lebih jauh lagi. Jadi boleh. Banyak hal yang akan kita diskusikan tentang kepemimpinan transformatif ke depan dan para partisipan juga boleh bertanya, boleh bergabung melalui kolom chat kami. Nanti akan kami bacakan
ya kepada seluruh peserta baik yang hadir melalui siaran ini maupun yang kalau di live YouTube kami atau di berbagai sarana ini, dan kita tentu saja jawaban-jawaban yang menarik ke depan, pikiran-pikiran mengenai kepemimpinan transformatif akan dikupas lebih jauh dari para ahlinya ini, ya. Tetapi ikuti dulu commercial break yang satu ini, karena ini semua radio menyiarkan dan ada commercial breaknya gitu ya. Nih, halo Suara Sidoarjo dan semua radio. Iya, selamat sore Pak Sartogi. Ya, menarik sekali dan saya persilakan sekarang ini ya. Baik, luar biasa perbincangan untuk sore hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Sekolah Pascasarjana, juga sahabat-sahabat Jawa Timur yang sekarang masih bersedia di program Erlangga Forum yang sore hari ini mengambil tema kepemimpinan transformatif. Kita break dulu untuk mengikuti beberapa pesan-pesan commercial break. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing, nggak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. E-filing. 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 Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, kita kembali ke Erlangga Forum yang kali ini bertemakan kepemimpinan yang transformatif. Dan sahabat-sahabat Jawa Timur, rekan-rekan di Malaysia dan juga para pakar yang ada di Malaysia. Untuk siaran akhir ini juga dirilis oleh Persada Kabupaten Blitar, ada Mardika Kota Blitar, kemudian ada Pradia Suara Trenggalek, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan, Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan juga Remaja Klasik Radio di Malang. Saya kembali ke Cak Parto. Iya, tapi jangan lupa juga dengar suara Didin. Nah, reporternya ini kan suaranya jelas ini. Ini banyak sekali sudah pertanyaan yang masuk, misalnya dari Dr. Hari Wahyudi ini seorang ekspor dari Provinsi Jawa Timur, mempertanyakan apa perbedaan kepemimpinan transformatif dengan adaptif, dengan penerapan dynamic government yang diperlukan, yang diperlukan agile leadership. Saya yakin hal-hal begini. Tadi juga Raffian ini dari Gorontalo, juga bertanya hal-hal yang, Indonesia, kalau Malaysia yang dibangun pertama itu memang kampus, dan saya mohon maaf, saya persilakan dulu ini Prof. Badri Munir, Prof. BM, karena beliau juga akan ada agenda lain gitu. Saya persilakan Prof. Terima kasih Prof. Parto. Terkait dengan pertanyaan beda kepemimpinan transformatif dengan kepemimpinan adaptif, dua-duanya memang style, leadership style, dan tentunya kalau menurut meta-analitik atau review paper ya,
terlihat bahwa 80% kinerja organisasi ini akan lebih positif dan meningkat ketika dipimpin oleh pimpinan yang transformative leaders, ya, transformative leadership. Jadi kalau yang adaptive leaders itu memang belum begitu banyak data yang menunjukkan bahwa ini akan cukup sukses dalam melakukan peningkatan kinerja. Itu dari sisi overall review. Tapi kalau perbedaan antara adaptif, terus agile dan digital leadership, kalau saya menganalogikan adaptif ini seperti orang yang memang setiap ada perubahan langsung berubah, setiap ada perubahan langsung responsif, setiap ada perubahan langsung reaktif. Nah ini yang cenderung nanti membuat organisasi jadi kehilangan arah untuk kedepannya. Apakah memang dibutuhkan yang seperti ini gitu? Karena kadang sebuah negara atau organisasi itu membutuhkan visi yang panjang untuk bisa dicapai. Contoh misalnya kalau kita lihat sebuah organisasi adalah Indonesia saat ini dengan undang-undang pilkada atau pemilu yang tiap 5 tahun ganti, sehingga setiap 5 tahun arah dari negara ini juga berganti-ganti gitu. Karena semuanya adaptif sesuai kebutuhan dari masyarakat yang ada sekarang, sehingga begitu ditarik connecting the dot dari yang tahun ini sampai reformasi, banyak orang yang sebenarnya merasa bahwa setelah reformasi Indonesia ini tidak seoptimal sebelumnya karena tidak ada garis-garis besar planning yang bisa membuat menentukan bahwa Indonesia pada tahun ini sudah sampai ini, pada tahun ini sudah sampai ini, pada tahun ini sampai ini gitu. Dan semuanya menyadari itu gitu. Itu salah satu bentuk adaptive leadership. Konstituen butuh apa, oke, kita sediakan. Tapi kalau menurut saya sebuah negara, kemarin ketika saya diajak ngomong oleh Wakil Ketua MPR juga, beliau sepakat bahwa kayaknya GBHN ini perlu diangkat kembali untuk memberi roadmap jangka panjang arah transformasi sebuah negara. Begitu juga dengan organisasi gitu. Kalau bisa bayangkan kalau misalnya di level kepala dinas atau di BUMN, saya lihat ada beberapa BUMN itu tiap tahun ganti dirutnya, direktur utama gitu. Pasti anak buahnya bingung ini. Semuanya pingin ke sana, pingin ke sini, terus lama-lama jadi tidak begitu jelas bentuk dari organisasi tersebut. Ya. Model Prof ya, manajemen bunglon gitu, apa gitu? Tidak, ya, yang penting survive gitu. Tapi untuk jangka panjang tidak begitu dipedulikan. Jadi kalau secara studi Pak Hariwayudi, Pak Dr. Hariwayudi, sampai saat ini 80% penelitian menyampaikan transformative leadership jauh lebih sukses dalam mengawal kinerja organisasi in the long term. Tapi kalau misalnya untuk FAT itu bahasanya bahasa-bahasa yang sangat FAT itu Amerika gitu ya. Bukan, FAT itu hal-hal yang gitu ya, adaptive leadership, agile leadership, digital leadership boleh. Itu juga salah satu bagian kecil aja dari transformative leadership sebenarnya. Tapi bukan whole story dari transformative leadership itu sendiri. Ya, jadi kalau begitu kalau memori saya begini, ada transformative leadership ini yang dibutuhkan dengan kerangka besar. Kalau kami ini punya garis-garis besar haluan negara yang sampai pembangunan jangka panjang 20 tahun. Memori kalau kawan-kawan di Malaysia pasti itu era-era Tun Mahathir, Pak Tun Mahathir gitu ya. Tapi memori kami kalau di sini Prof Aziz gitu ya, Prof Umum, kami langsung ini Prof Kasim, kami langsung Pak Harto gitu ya. Itu Pak Harto, Pak Soeharto gitu ya. Pak Soeharto itu pembangunan jangka panjang berjalan, skemanya repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Nah, itu dirancang bagus, tetapi kita tidak punya kesempatan untuk terus-menerus harus bermemori dan berimajinasi tentang kenangan masa lalu gitu ya. Nah, tapi ke depan ini karena saya utamakan dulu ke Prof BM karena waktu beliau yang harus ada meeting dengan Pak Rektor. Jadi yang transformatif ini kira-kira kalau kita mau ambil kebutuhan berapa lama, Prof? Apa perlu 5 tahun ditambah lagi gitu ya? Minimal 25 tahun ya. Kita jadi punya roadmap yang tinggi.
Ini sama seperti yang dilakukan oleh China dengan Made in China 2025. Meskipun baru dideklar oleh Premier Li Keqiang tahun 2015 akhir, tapi sebenarnya China sudah melakukan transformasi dari produsen barang yang bernilai tambah rendah gitu, pada awal tahun 2000-an menjadi yang bernilai tambah tinggi yang mulai sekarang sudah mulai kita lihat untuk baterai mobil listrik, solar energi, robotik, itu sudah terlihat hasilnya sekarang. Nah, untuk robotik aja saat ini 50% dikuasai oleh China sekarang. Untuk solar energi 80% seluruh dunia. Nah, ini relevan dengan pertanyaan Nisfatul Izza yang bertanya soal bagaimana mengadopsi kepemimpinan transformatif dari Tun Mahathir Mohamad di bidang ekonomi. Nah, ini kan bidangnya Prof BM. Coba di bidang ekonomi apa yang bisa kita transformasi ke Indonesia, Prof? Ya, kalau saya lihat agenda dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, beliau berkeinginan melepaskan Indonesia dari middle income trap. Saya rasa keinginan itu sama seperti Tun pada waktu tahun 95, tahun 2000-an yang membuat Malaysia akhirnya lepas dari middle income trap dan jadi negara maju saat ini. Mempunyai GDP per kapita di atas 12.000. Nah, ada 5 program dari Presiden Jokowi untuk membuat Indonesia lepas dari middle income trap. Salah satunya adalah transformasi ekonomi, bergerak dari produksi barang dan jasa yang bernilai tambah rendah menjadi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, industri yang seperti apa yang akan dikembangkan oleh Indonesia gitu, untuk bisa bernilai tambah tinggi tadi gitu. Karena masing-masing negara itu punya competitive advantage sendiri-sendiri gitu. Seperti yang dijelaskan yang tadi, kenapa saya ambil contoh Cina, saya rasa Cina sudah punya agenda cukup jelas sejak awal tahun 2000, hanya 10 bidang yang akan disasar. Dan investasi pemerintah, pendidikan, riset, profesor, dan tentunya tenaga-tenaga terampil, baik S1, sarjana, bachelor, master maupun doktor diarahkan ke 10 bidang tersebut. Nah, saya rasa Indonesia membutuhkan hal yang sama. Begitu juga dengan Malaysia, saya rasa juga mengalami struggling hal yang sama. Tapi saya lihat juga Malaysia sudah punya future industri, strategic industry, misalnya kayak advanced manufacturing industry yang ada di Malaysia dan banyak hal lah, termasuk yang green product, menggunakan palm, CPO dan seterusnya untuk dikonversi menjadi bahan bakar. Itu juga salah satu ikhtiar Malaysia untuk menyambut green energy ini. Jadi Indonesia butuh agenda yang seperti itu, Prof. Suparto. Dan sampai saat ini belum ada guidance yang jelas dari pemerintah industri mana yang akan disasar, sehingga perguruan tinggi juga bingung mana yang bisa kita support untuk bisa mencapai transformasi ekonomi tadi. Nah, dan itu pasti dilakukan oleh pemimpin yang transformatif. Betul. Dan kalau masih ini banyak penanya yang apakah di sekolah pasca UNER ada, kalau dulu jenengan waktu lulus belum ada, ikuti saja, daftar lagi. Karena apa? Mulai semester depan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dari 7 program studi ditambah lagi nanti insya Allah 5 program studi, semuanya akan ada mata kuliah umum yang dinamakan leadership. Jadi ada mata kuliah kepemimpinan di sini. Nah, nanti Prof. Aziz, saya yakin, kemudian Prof. Azhara, Prof. Umu, ya bisa ajang profesor, bisa visiting lecture di kami soal-soal semacam ini. Ya Prof. BM, pesannya kan tentu harus ada saling menyapa karena Prof. BM akan menghadiri meeting dengan rektor. Silakan Prof. Ya, kami tentunya sangat berbangga dan berbahagia atas kehadiran Prof. Aziz, Prof. Azhara Kasim, dan Prof. Umu Atia untuk mensupport acara Airlangga Forum ini. Semoga ini adalah preambul aja ya, introduction. Acara formalnya nanti kita bisa mengundang Tun untuk beraudiensi dengan Pak Rektor dan tentunya Menteri atau Wakil Presiden dari Republik Indonesia sebagai anggota MWA UNER untuk bisa menyambut beliau.
bisa lewat online dan tentunya hubungan ini akan bisa semakin ditingkatkan di masa depan. Terima kasih. Ya, untuk Prof. Aziz, Prof. Azhar Kasim dan Prof. Umu nanti join riset dan tawaran guest lecture dan lain-lain itu pastilah sudah bisa kita pastikan untuk dilakukan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sekali Prof. BM dan Prof. Aziz, Prof. Azhar Kasim, kemudian Prof. Umu. Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah keluarga besar dari Universitas Airlangga. Gitu ya. Jadi nanti kalau Tun Mahathir yang kita jemput hadir dialog begini akan ada Vice Presiden Republik Indonesia gitu. Itu semoga kita senantiasa akan bekerja sama. Ya kalau Prof. Badri harus undur karena harus ke rapat direktorat, kami silahkan Prof. Ya, kami tetap lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu tadi saya yakin akan banyak menarik dan ini banyak radio yang menyiarkan. Nah sekarang kepemimpinan transformatif itu tadi sekarang saya ingin gali lebih dalam dari Pak Azhar Kasim. Orang kemudian selalu bertanya-tanya. Setelah kepemimpinan figur fenomenal Tun Mahathir Mohamad, kok kita sepertinya Malaysia juga kehilangan figur semacam beliau gitu ya. Ya, apalagi kena kasus-kasus yang kemarin ini. Nah, jadi gimana dinamikanya memang pasca Tun Mahathir itu ya? Oke, kita sambung. Terima kasih Prof. BM kerana bersama dengan kita walaupun sibuk dengan meeting ya. Dia begini, tadi saya menceritakan transformasi pada tahun 2010, bagaimana kepimpinan Pak Lah dan ditukar pada Najib. Apa yang berlaku pada tahun 2019, saya dengan Prof. Azizuddin sekali lagi bertemu Tun Mahathir. Kerana Tun Mahathir dilihat sebagai figura atau figure yang boleh menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Najib. Yang boleh menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri dalam pemilu. Sehinggalah UMNO kalah, yang menangnya Pakatan Harapan, iaitu coalition baru yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir. Transformasi yang dibuat oleh Tun Mahathir ketika itu sehinggakan rakyat dia memfokuskan tentang sistem dalam kerajaan, rasuah dalam kerajaan, kerana nak menuju ke negara maju, rasuah itu perlu dikurangkan. Dan akhirnya Tun Mahathir mengatakan bahawa dia perlu kembali kepada arena politik walaupun umurnya sudah lanjut, dan kebanyakan yang dulunya bersama dengan Tun yang sudah keluar daripada koran dalam media seterusnya merangka strategi supaya Tun dikembalikan sebagai Perdana Menteri. Transformasi yang paling jelas Pak Suhajo ialah dia menukar pemikiran rakyat. Dia menukar pemikiran rakyat. Kalau sekiranya kita tidak menukar kerajaan pada hari ini, kita akan menghadapi masalah kepada anak cucu kita 20 tahun, 30 tahun datang. Kerana sistem kerajaan itu mencorakkan kepimpinan di peringkat, semua peringkat, iaitu di peringkat biasa, di peringkat rakyat, hinggalah ke peringkat pemimpin. Kalau sekiranya Malaysia tidak menukar corak menuju kepada sistem kerajaan yang lebih bagus, anak cucu akan merana. Dan transformasi ini, Prof semua, dia bukan saja masuk dalam jiwa, kolbu rakyat biasa, tetapi golongan menengah, silent majority, silent voters, pegawai kerajaan, bekas-bekas pegawai kerajaan, dimasukkan dalam minda bahawa Tun adalah manusia yang mampu mengubah sistem dalam kerajaan di Malaysia. Apabila nak mampu mengubah, bermakna Tun masih ada aura yang begitu tinggi untuk menidakkan pemimpin lain yang sebelum ini diwawarkan oleh media untuk menjadi pemimpin yang terbaik di Malaysia, untuk menggantikan Allahyarham Tun Abdul Razak ketika itu, bapa kepada Datuk Seri Najib, tetapi gagal dilaksanakan menyebabkan Tun merasakan bahawa perlu beliau kembali. Dan ketika itulah transformasi yang paling besar ialah
mengubah minda rakyat Malaysia memberanikan diri menukar parti. Saya rasa ini adalah yang sangat sukar sebagai rakyat biasa ataupun pegawai kerajaan, termasuklah dosen semua, untuk menukar pemikiran itu, kerana kami sudah lama dengan parti UMNO, menyebabkan kami merasakan bahawa kesukaran itu dirasai oleh semua. Tapi Tun dengan aura kepimpinannya yang ada, dia mampu. Dan kebanyakan media ketika itu juga menyebelahi Tun kerana merasakan bahawa adalah satu tanggungjawab sosial media untuk membolehkan, walaupun ada kelompok-kelompok media yang menjurus kepada kepimpinan Datuk Seri Najib, tetapi sudah wujud kecenderungan untuk menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menerjui negara. Saya rasa itu yang semua rakyat Malaysia tak dapat lupakan, walaupun kerajaan yang dibina Tun itu hanya bertahan 2 tahun setengah, tetapi sudah mampu berkocak kepimpinan kerajaan itu dengan kehadiran Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri kali yang kedua ketika umurnya 90-an. Ya, 92. Ya, 92, 91. Sebab sekarang dia 94. So, bermakna Tun ini mampu. Sehingga ke hari ini, Tun mampu memberi idea dan memberi kritikan kepada pembentangan bajet kerajaan. Idea-ideanya boleh disimpan oleh kelompok menengah, kelompok yang cerdik, pandai, yang boleh memikirkan kenapa idea itu bernas, kenapa idea itu perlu disokong. Walaupun Tun itu sudah berada dalam pembangkang, tetapi idea itu masih masuk ke dalam kolbu-kolbu rakyat Malaysia. Sama sebenarnya Prof. Azhar. Jadi saya sendiri ini saya yang di Indonesia ya, saya di Indonesia itu melihat Malaysia itu ya Tun Mahathir. Jadi lihat Malaysia itu Tun Mahathir. Memori sejak saya kecil dulu itu sama di kampung-kampung melalui televisi Republik Indonesia. Kalau yang juga meliput acara ini juga diliput oleh televisi nasional kami itu. Jadi itu ingatan kami Malaysia Tun Mahathir, Malaysia Tun Mahathir, sama dengan Ummu Atiyah. Kalau andai saja saya punya kesempatan jabat tangan, mungkin ini enggak saya sini, gitu ya. Jadi tetapi ini tadi kaderisasi bahwa regenerasi kepemimpinan ternyata sama di Indonesia juga, tidak menemukan tokoh-tokoh yang sekaliber kemudian Tun Mahathir di Malaysia. Tidak ada lagi yang muncul itu. Nah, ini bagaimana ini rasa kalbu. Nah, kata Prof. Kalbu dari Prof. Ummu Atiyah gimana ini ya? Terima kasih Prof. Suparto. Saya nak menyambung sedikit apa yang Prof. Azhar bagi tahu tadi. Kita kadang-kadang kan kita merasa kepelikan apa yang bagusnya Tun, kenapa sampai ke kalbu. Kenapa sehingga berumur 90 lebih masih lagi relevan kan, masih strong. Sebenarnya Tun ada rahsia. Tun ada rahsia dia. Rahsianya dibagi. Ya? Rahsianya ada. Sebenarnya saya pun apabila saya pun tertanya-tanya, apabila saya buat research dengan sahabat-sahabat saya, Prof. Aziz, Prof. Azhar, saya sendiri mencari-cari juga jawapan dan saya nak share pada hari inilah. Sebenarnya itu adalah dalam DNA Tun. Dan DNA Tun, kalau ikut personality Tun ni, Tun mempunyai satu personality yang rare, yang jarang. Jadi sebab itulah kita, kalau Tun ada sekarang ni, kita patut belajar terus lebih dalam mengenai Tun. Sebab Tun ni memang mewakili satu kumpulan spesies yang sangat rare, yang jarang ditemui. Ya, betul. Ini memang saintifik. Saya pun baru terjumpa sebenarnya. Dalam ilmu psikologi, saya bukan ahli lah, tapi saya nak share sahaja. Tun mempunyai personality nombor 1. Dalam bacaan personality Tun tu banyak nombor 1. Dan ini adalah jarang. Kalau kita ada nombor 1 mungkin 1 atau 2 kali. Tapi Tun ni dominasi dia nombor 1. Sebab tu lah kita tengok Tun ni masih lagi bertahan. Sebab memang DNA dia macam tu. DNA Tun adalah tahan tekanan dan dia suka mencari cabaran. Memang dalam dia punya blood dia. Jadi kita tengok, patutlah. Saya dapat boleh singkan tengok. Patut tu macam ni. Dia memang seorang, kalau orang yang banyak nombor 1 personality ni, dia mempunyai antara salah satu dominasi trait dia adalah dia
dia mencari cabaran dan dia tahan cabaran. Okey, lepas tu dia seorang yang lasak. Saya tengok di sini dia seorang yang lasak dan tabah hati. Jadi tengok kalau kita jadi Tun, kita dah pengsan dah kan. Tapi Tun kalau kita ini dapat tekanan sedikit nangis. Nangis terus. Hospital Prof Suparto, terus hospital. Kan? Dia tahan tekanan dan mudah, dan dia juga ada luck dia mudah mempunyai kemewahan hidup. Kalau ikut dia punya personality ni, dia mudah membuat bisnes. Jadi saya pun teringat balik kan Tun, saya pernah baca Tun dulu masa dia kecil-kecil. Dia datang daripada golongan biasa, dia bukan daripada golongan bangsawan. Jadi daripada kecil-kecil lagi dia sudah mencuba-cuba untuk berniaga. Dia berniaga. Masa tu mula-mula kecil-kecil dulu dia cuba jadi pembantu kedai. Kemudian lama-lama dia sendiri buka kedai jual buah. Jadi dia dapat majukan diri dia dengan cara berbisnes dia macam tu. Sekarang pun Tun ada juga bisnes dia kan. Kemudian dia juga mampu. Dia punya aura macam Prof Azhar cakap tadi, dia ada aura tersendiri. Dia mampu untuk menarik orang supaya meyakini dengan idea-idea dia. Jadi saya rasakan sebenarnya bila tengok transformative leadership ni, salah satu kekuatan Tun adalah datang daripada dia punya trait dia. Personality trait dia sebenarnya. Dan kemudian di-groomkan apabila dia memasuki parti politik kan. Jadi dia menjadi seorang yang sangat hebat lah, seperti yang kita sebut-sebut lah. Jadi kalau kami di Surabaya misalnya, justru Tun kemarin kenapa nggak pakai jangan 2,5 tahun terus saja satu periode, malah diganti. Ini kami yang gelisah, kami yang di Surabaya yang gelisah malah ya, karena ya itu tadi personality-nya itu perfect. Kalau melihat cerita Umu Atiyah, imajinasi saya itu sebenarnya tadi itu langsung Tun ini seperti dalam kisah-kisah sirah Nabawi, kisah-kisah Rasulullah. Untuk itu Airlangga Forum ini kok ya pas hari Jumat gitu ya. Jadi karena hari Jumat sirah Nabawinya kan Rasulullah kecil itu mengalahkan, berdagang. Remaja saja sudah mampu memperjalankan perdagangan trade, ekspor impor. Ekspor impor ke Syam, dari Mekah ke Syam itu, dan jadi manajer korporasi Khadijah Corporated gitu ya, Khadijah Corporation misalnya. Kalau dalam bahasa-bahasa sekarang, dan saya yakin transformasi ini ternyata kan kisah-kisah Rasulullah ada di dalam keteladanan Tun. Tapi itu memori yang selalu kita bangun sebagai Muslim kan gitu. Nah, menarik sekali tentunya perjalanan politik, kemudian bisa membangun kaum yang semacam sekarang ini, dan ekonomi yang kemudian waktu Tun menjadi Prime Minister itu stabil lah. Akhirnya negara maju lah Malaysia itu. Rumus-rumusnya hubungan politik, ekonomi, and society. Sekarang politik, ekonomi, and society itu menjadi pilar pembangunan di Malaysia. Bagaimana itu bisa dijalankan oleh Tun, dan saya yakin ini harus pengamat politik, akademisi politis yang luar biasa. Ini adalah Prof Aziz yang harus jawab gitu ya. Untuk pendengar semua yang ada di Surabaya dan Malaysia, termasuk yang di Kuala Terengganu, termasuk yang di Kuala Lumpur, yang juga di International Islamic University Malaysia ini ya. Sila Prof Aziz. Ya, saya merasakan bahawa sumbangan terbesar kan Tun Mahathir ini kan kepada rakyat Malaysia kan adalah perubahan minda ataupun pemikiran yang ada di kalangan rakyat Malaysia menuju ke arah kemajuan, pembangunan dan sebagainya. Kalau kita lihat kan Tun Mahathir ketika beliau belum jadi sebahagian daripada pihak pemerintah kan, dia ada menulis buku The Malay Dilemma yang mana beliau merasakan bahawa orang Melayu perlu disedarkan kan, kerana masih lagi minda terkongkong kan, dan tidak ada cita-cita yang besar untuk maju hadapannya. Tapi fokusnya kepada orang Melayu kan.
Tapi apabila beliau menjadi Perdana Menteri kan, beliau merasakan ada peluang yang baik lah untuk beliau untuk melakukan perubahan kepada masyarakat. Dan kelebihan ini digunakan oleh beliau dengan dasar-dasar yang beliau ataupun polisi-polisi yang beliau rancang kan, laksanakan membawa ke arah agenda tersebut kan. Jadi macam contoh kan, disebut oleh Profesor Umu beliau adalah produk kepada itu, dan saya juga adalah produk kan kepada Tun Dr. Mahathir dasar-dasar yang beliau kemukakan kan. Kalau saya rasa tak ada, sekiranya tidak ada dasar ataupun polisi yang pendidikan yang dilaksanakan oleh beliau, saya rasa mungkin saya hari ini tidak menjadi profesor ataupun ahli akademik gitu. Jadi kalau ini berbicarakan dalam konteks ini apabila minda dapat diubahkan barulah agenda transformasi ataupun transformatif tu boleh dilakukan kan dari segi ekonominya. Sebab seperti yang kita tahu bahawa dijelaskan oleh Dr. Umu juga pendidikan adalah paling utama. Maksudnya untuk merubah peminda masyarakat ini, pendidikan perlu ditambah baik. Kalau kita lihat sekarang ni, kita di Malaysia pun universitas sudah ada 20 universitas publik yang swasta ataupun private ni ada banyak ratusan gitu dan itu juga banyak universitas-universitas luar negara pun membuka branchnya itu di Malaysia. Jadi Malaysia tu sudah menjadikan satu hub kepada pengajian tinggi ataupun pendidikan tinggi dalam di rantau Asia ini. Dan itu sebenarnya agenda yang diterjemahkan melalui polisi-polisi yang Tun Mahathir mulakan pada tahun 1950-an. Dan ekonomi juga. Ekonomi Tun Mahathir melihat Malaysia harus bergerak ke landasan perusahaan ataupun perindustrian. Itu industrialisasi. Jadi itu yang ingin dipandu kan. Cuma dalam konteks ini ada kesannya, kesan ataupun kritikan lah ingin dikemukakan kepada dasar ini kerana apabila Tun Mahathir mendesakkan semuanya warga Malaysia ini yang muda-muda ini pergi menjadi engineer doktor menjadi menceburi bidang sains dan teknologi ada bidang-bidang tertentu bidang sastra misalnya, bidang pertanian ataupun agricultural ditinggalkan yang sekarang ni Malaysia merasa kesan itu kerana apabila ada isu-isu baru misalnya Malaysia sekarang ni bimbang akan isu berkenaan dengan food security ataupun keselamatan makanan itu sebab Malaysia sebelum ni ada pengeluar beras pengeksport beras, tapi Malaysia kini tidak lagi ekspor dan beras malah kita import daripada Vietnam dan sebagainya. Ini berkembang dari segi ekonominya kerana kita ada syarikat multinasional yang agak besar yang luas sifat pelaburannya seperti Petronas itu agak besar kan. Jadi ini yang menyumbang kepada pendapatan negara yang seterusnya digunakan untuk inilah misalnya membina pendidikan misalnya sebagainya Dan juga kalau kita lihat atas faktor kemakmuran ekonomi ini yang dibawa oleh pelaburan asing ataupun foreign direct investment di Malaysia dan juga pelaburan-pelaburan dari company-company Malaysia yang besar ini yang menyebabkan banyak sektor-sektor sosial juga dibajukan, dikembangkan. Misalnya kesihatan, health. Kalau kita lihat Malaysia sekarang ini menjadi hub kepada pelancongan ataupun kalau di Indonesia sebut tourism wisata health tourism ada health tourism sekarang ni Malaysia menjadi hub itu kesan daripada perkembangan ini. Cuma dalam konteks ini saya rasa sumbangan besar Tun Mahathir banyak ke arah pembentukan agenda ini yang berterusan sehingga ke pemerintahan hari ini. Cuma perlu difikirkan juga ada keterbatasan lah dari segi Tun Mahathir masa ini kerana beliau sudah 2 kali menjadi Perdana Menteri dan kita tahu bahawa beliau juga walaupun masih kuat, masih sihat, tapi faktor umurnya juga memberi kesan kepada pemikiran beliau, pertimbangan beliau itu yang sehingga hari ini ramai di Malaysia juga
tertanya kenapa Tuan Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Dapat semata tu juga. Iya, saya langsung tidak paham itu kirim WA ke Prof Aziz, kenapa harus meletakkan jabatan? Kami yang di Indonesia saja ingin Tun lanjut terus itu ya. Saya pun sebenarnya tidak ada jawaban itu cuma saya merasakan bahawa dia agak apabila beliau bertambah berumur emosinya juga agak kuat dia agak mudah tersinggung kalau ada kritikan atau ada pihak-pihak yang tidak mendengar pandangan beliau jadi apa agenda yang ingin beliau jalankan oleh kerana itulah saya rasa ada kekecewaan pada beliau yang melibatkan beliau letak jawatan tapi itu mungkin pandangan saya saja tapi saya lihat bahawa patut emosi itu agak kuat ketika umurnya sekarang berbandingkan Tuan Mahathir sebelum ini. Untuk itu luar biasa kan Prof Aziz. Jadi kalau kita ini menghormati beliau juga memberi kesempatan beliau untuk menikmati masa tuanya, memberikan kesempatan beliau bersama anak, bersama cucu, bersama handai taulan, itu manusiawi, jadi luar biasa. Jadi begini, ada banyak hal memang. Akhirnya saya tadi mikirnya gini itu. Prof Aziz, kepemimpinan transformatif yang akhirnya Tun ini juga sangat fenomenal dan menjadi figur role model lah untuk kalau di Asia, karena harimau Asia itu. Kalau kami biasanya macan Asia, kalau di sana kan harimau Asia gitu ya, Malaysia ini. Nah, kepemimpinan beliau kan paling fenomenal juga ditandai oleh mentransformasi ibu kota. Nah, kemudian sampai bangun Putrajaya yang luar biasa itu ya. Kami kalau itu juga terpesona. Akhirnya pemimpin di Indonesia hari ini kalau kepingin fenomenal seperti Presiden Jokowi, kepingin fenomenal harus pindah ibu kota, misalnya dari Jakarta ke Kalimantan Timur ya. Jadi banyak pemimpin atau juga di Kazakhstan ya. Kazakhstan juga ke Nur Sultan gitu ya. Perubahan-perubahan ibu kota artinya pikiran saya sih itu jangan-jangan Pak Presiden Jokowi itu juga terilhami oleh Tun. Jadi kepemimpinan bisa dikenang, bisa selalu memberikan yang memorable ya. Apa yang selama ini dilakukan adalah mengubah atau memindah ibu kota dengan membangun office government yang new building. Saya pikir itu adalah satu memori material yang senantiasa untuk bisa dikenang gitu ya. Dan saya yakin di sini banyak juga penanya-penanya dan saya sampaikan kepada seluruh peserta yang tercatat, silahkan Anda juga daftar melalui yang sudah diinformasikan pendaftaran untuk mendapatkan e-sertifikat kalau itu dibutuhkan, tapi saya yakin pendengar-pendengar melalui Instagram, YouTube, live streaming yang lain-lain, juga live Facebook, TikTok, kami juga Spotify. Jadi seluruh media ini, Prof Aziz, seluruh media memang kita sebarluaskan informasi semacam ini biar kami ingin juga keakraban serumpun Melayu sebenarnya. Kenapa bersama-sama kampus-kampus di Malaysia kami coba perkuat untuk kerjasama karena ada kemitraan, ada perkongsian ini biar serumpun Melayunya. Kami dulu punya wawasan Nusantara gitu ya, Nusantara ini tumbuh kembali menjadi satu kekuatan Asia dari kampus, Asia dari kampus. Karena tadi Prof Asyara kan sudah mengeksplorasi pikiran dari Tun bahwa pertama-tama yang dibangun pada waktu Tun itu pegang otoritas dengan Prime Minister yang luar biasa itu adalah pendidikan. Itu adalah kampus yang dibangun. Transformasi kepemimpinan ini harus diawali dengan pendirian kampus berbasis tadi kata Prof Umu Atia adalah Science and Technology. Kami juga ada Science and Technology waktu Prof Habibie, tetapi orientasi karena membangun pesawat. Tapi kalau di Malaysia kemudian membangun resources dari natural resources energy, itu kemudian menjadi market trading perdagangan. Nah itu mungkin sekarang apakah kekuatan ekonomi
Malaysia itu dalam level yang hari-hari ini, kalau kami di Indonesia resesi, Prof, ini resesi kami. Kalau di Malaysia situasinya bagaimana? Ada COVID-19 ini. Jadi yang dirasakan jangan-jangan Prof umum merasakan. Kalau di kami ibu-ibu merasakan. Tapi tidak sebenderitaan apapun. Resesi boleh di Indonesia terberitakan, tapi kami informasikan, Prof. Kalau dan semoga saja di tahun 2021 ada mahasiswa dari Universiti Utara Malaysia yang mau daftar ke sekolah pasca sarjana dengan scholarship kami. Kami sediakan Airlangga Development Scholarship untuk misalnya nanti mahasiswa dari Prof Umu Atia, dari Prof Azhar Kashim, dari Prof Azizuddin, yuk daftar. Ada di sekolah pasca sarjana, apakah itu di Magister Sains Hukum and Development, atau Forensik, atau Imunologi, atau Disaster Management, atau Human Resources Development Program, atau juga Data Science, juga Magister Analytical Strategic. Itu banyak prodi itu, tapi website kami sedang kami benahi. Kalau lihat webnya kok belum ada itu tadi, belum. Tunggu akhir tahun ini kita sedang proses pembenahan karena terjadi transisi kepemimpinan. Jadi kita juga baru. Kami sediakan Airlangga Development Scholarship, Prof. Jadi kalau daftar kami silakan kami dihubungi untuk mengikuti jalur tes masuk melalui Airlangga Development Scholarship. Kami mengundang dari para student di Universiti Utara Malaysia biar hubungan semakin dekat serumpun Melayu gitu ya. Nah, ada jeda commercial break karena ini di banyak sponsor ini, Prof, banyak sponsor yang juga saya host dari radio siaran ini dari Mas Didin. Halo Mas Didin. Iya, Cak Parto, terima kasih. Baik, sahabat Jawa Timur dan juga rekan-rekan yang ada dari Malaysia atau dari mana saja yang sedang mengakses program Airlangga Forum Kepemimpinan Informatif, kita break dulu. Ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan. Alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini.
Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader Posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Bermartabat, Sidoarjo hebat. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan.
Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia menggelar webinar dengan tema Sinergi Orang Tua Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Sabtu 28 November 2020 mulai jam 9 pagi. Narasumber webinar Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, Dr. Seto Mulyadi PSI MSI atau Kak Seto, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga dimeriahkan dengan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran dan Lomba Pidato. Persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, Vinifiji, Tupperware, Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, Telkomsel, terus bergerak maju. Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Radio Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Mas, opo sampean? Aku iki ketokane gejala yu. Hah? Gejala opo? Malah rindu tropi kangen. Cuk macem-macem lo yo sampean. Lah yo iku, aku iki rindu duwe pemimpin orang baik, sing temenan kompeten, terus yo duwe pengalaman sing jelas. Gawe Sidoarjo iki. Iyalah, gampang Mas. Obate mung siji. Tanggal 9 Desember jadwalno teko nang TPS. Milio bupati wakil bupati sing jelas-jelas baik. Visi misi program kerjane kudu jelas gawe ningkatno kesejahteraane rakyat. Jadi supaya Sidoarjo sehat, sing wis pasti ya nomor siji. Ayo Sidoarjo. Ayo kita pilih kembang hari. Nomor 1 untuk Sidoarjo yang lebih baik. BHS Taufik. Gus Mudor Supandi didukung santri, direstui kiai, punya kompetensi. Gus Mudor Supandi bekerja dari hati, tidak cari materi, apalagi duniawi. Ayo terjo, milih sing ikhlas iso kerja, jo. Sidoarjo maju dan berkah, saatnya terjo berubah. Sidoarjo berbenah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang menyeluruh. Mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti nomor 3. Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal pada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, semakin seru perbincang kita di sore hari ini bersama Erlangga Forum dengan kepemimpinan transformatif, di mana narasumbernya ada dari Malaysia dan juga dari Indonesia sendiri, dari Cak Parto yang jadi host. Dan teman-teman di Jawa Timur, kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini. Silakan Cak Parto. Mas Diding dan seluruh jaringan radio Suara Sidoarjo dan radio-radio di seluruh Jawa Timur. Jadi kalau iklannya, commercial breaknya saya yakin Pak Kasim, iki iklan opo ini, nah iklan apa ini, Prof Umu, Prof Ajit, itu juga ada iklan general election for Datuk Bandar. Jadi jadi beberapa wilayah di Jawa Timur ada 18 kabupaten itu yang sedang menyelenggarakan general election, pemilihan raya Datuk Bandar gitu. Nah, termasuk mereka commercial break iklan di siaran kita hari ini. Semua boleh iklan, boleh kampanye, tapi itu diatur semua. Jadi Erlangga Forum hadir setiap Jumat sebagai refleksi sepekan ada permasalahan apa di Jawa Timur ini. Untuk itu akan membincang masalah, untuk mencari hikmah dan solusi untuk bangsa, solution for the nation kita ini ya. Kita pikiran-pikiran kita kan untuk memberi solusi, belajar kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad. Kita belajar bagaimana kepemimpinan beliau membawa transformasi sosial, transformasi ekonomi. Tadi katanya juga Prof Azhar, tidak ada lagi orang buang sampah gitu, waste management tidak ada. Sekarang semua bagus gitu ya. Dan negara maju, income per kapitanya naik, income per kapita menjadi tinggi. Kemudian, tetapi kan selalu setiap zaman itu pemimpin itu hadir dalam masanya. Setiap zamannya akan ada seorang pemimpin. Dan apa yang dilakukan oleh Tun misalnya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan sepertinya sama. Kalau kami di Indonesia ada Bung Karno, ada Soekarno, ada kemudian Pak Soeharto, yang lain-lain ini menjadi tidak memorable misalnya, tetapi saya yakin semua terkesan. Seluruh pemimpin kami di para presiden itu punya karakter yang luar biasa menurut kami. Ada mulai dari Pak Bung Karno, kemudian Pak Soeharto, dari Pak Soeharto Pak Habibie yang teknisi, yang seorang profesor, seorang akademisi, kemudian ada Gus Dur, ya, Ki Haji Abdul Rahman Wahid, seorang kiai, seorang tokoh agama, religius, kemudian ke Ibu Megawati, ya, seorang perempuan. Untuk gender kami pernah dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi DNA-nya tetap DNA-nya Bung Karno ini. Kemudian dari Pak SBY, ya, di Susilo Bambang Yudhoyono yang dari militer, kemudian dia mendirikan Partai Politik Demokrat misalnya, dan sekarang Pak Jokowi dengan transformasi besar-besaran bangun Trans Jawa. Pak Aziz, kalau dari Jakarta Surabaya sekarang kami lebih suka naik tol. Karena 9 jam kita sudah sampai Jakarta, Surabaya. Memang kalau pesawat, plane itu kita 1 jam. Tapi sekarang sambil jalan-jalan menikmati kuliner, lintas kabupaten kota, kita bisa berkuliner. Dan itu orang suka lewat jalan tol. Kemudian pindah ibu kota. Apakah memang ada satu ciri khas bahwa biar kepemimpinan itu dikenang sebagaimana Tun, itu termasuk pemindahan ibu kota, tetapi kan pemindahan yang sampai menyentuh kalbu ini loh. Sampai menyentuh kalbu, Prof Umu ini kan tidak bisa hilang kenangannya wawancara ini. Berbual-bual ya, wawancara ini. Itu ya, ada interview dengan Tun, itu terkesan sekali kan gitu ya. Ya, Prof. Dan itu apa soalannya tadi, minta maaf saya. Kemudian untuk regenerasi. Regenerasi dari Tun sampai hari ini itu yang bisa di kepemimpinan transformatif anak-anak muda lagi milenial. Sekarang kan lagi milenial. Apakah di
Malaysia juga muncul tokoh-tokoh muda yang bisa punya DNA, personality yang ya tentu tidak sama, tetapi punya DNA yang searah dengan Tun misalnya. Okey, terima kasih Prof. Saya cubalah untuk menjawab, untuk memberi respon kepada Prof tadi. Tapi saya rasa Prof Aziz dan Prof Azhar boleh juga tambah. Kita tengok Tun sebenarnya macam ni. Saya rasa Tun ni dia berjaya memegang ataupun menyentuh pelbagai lapisan umur. Okey, daripada umur yang lebih matang, bukan lebih tua, lebih matang. Pertengah umur seperti kita ya, Prof Suparto. Dan juga anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda sekarang ni contoh dalam kuliah-kuliah kan, mereka agak skeptikal dengan Tun. Tetapi secara umum overall masih lagi ramai mengagumi kepimpinan beliau. Okey, kalau mengikut protege yang kita boleh tengoklah dalam politik Malaysia, kita boleh tengok seperti Syed Saddiq kan. Syed Saddiq tapi sekarang sudah beralih arah lah, sudah masuk ke parti politik yang lain. Tetapi walaupun begitu, kita dapat melihat kepimpinan Tun masih lagi orang kata apa berjaya ataupun memberi kesan kepada anak-anak muda untuk memimpin ataupun menjadi mengetuai di dalam parti-parti politik ni lah. Cuma saya nak bawa juga sisi lain. Kita tidak seharusnya melihat kepimpinan Tun ini dirasai melalui kepimpinan politik sahaja. Kita dapat tengok juga kepimpinan Tun ni sebenarnya dia memberi kesan juga kepada cara kerja rakyat Malaysia. Contoh, ketika kami menemu buah beliau, ketika itu beliau berumur 92 tahun. 2 tahun. Dan beliau masih bekerja 18 jam satu hari. Jadi bayangkan kita yang muda ni pun tidak begitu bekerja keras seperti Tun. Termasuk bekerja yang 18 jam itu nerima sesi pemotretan ini ya. Ini berita terkini, masuk berita terkini. Ya, betul Pak. Di rumah kok kelihatannya di rumah saya tidak nemukan ini ya. Menemukan malah di foto ini di rumah Prof Umu tidak terpasang ini. Ya, tapi tidak ada warnanya ya. Oh ya, yang warna ada di e-booknya nanti warna. Ini kalau ini siapa lagi ini? Ini kok memimpin demo kayaknya ini Prof Aziz ini ya. Ya, mesti beli buku ni ya, Iya, ini kita promosikan, kita mudah-mudahan ini juga artinya apa? Nah, ya bincang. Ya, kan? Iya. Jadi sama. Nah, cuma yang ini yang cover English edition. Jadi kepemimpinan saya yakin memang kita tidak boleh mengkultuskan, tetapi yang kita kultuskan dari Tun ini kan bukan personality sebenarnya. Yang kita kultuskan adalah ide-ide, pikiran-pikiran transformatifnya, bahwa untuk memajukan sebuah bangsa sehingga Malaysia mencapai tahapan seperti sekarang itu adalah pendidikan. Jadi education. Jadi harus ada well educated di mana seluruh rakyat itu harus merasa terdidik. Jadi prioritas pendidikan ini berarti kan tugas kita juga. Sekarang akhirnya Prof Aziz, bagaimana kemajuan pendidikan di Malaysia selalu akan memiliki tingkat semakin terdidik sebuah rakyat, sebuah bangsa, saya yakin mereka akan memiliki tingkat kemakmuran yang lebih. Ya. Gitu. Dan itu adalah fenomenal. Kira-kira begitu kan Prof Aziz, gimana gambarannya gimana Tun merekonstruksi pendidikan kemudian linier dengan kesejahteraan rakyat, dengan welfare state lah gitu ya. Ya, terima kasih soalan tu Pak Suparto. Tapi sebelum saya menjawab soalan itu kan, saya juga tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Suparto juga ya berkenaan dengan pemindahan ibu kota ataupun Putrajaya kan.
dan pemindahan ibu kota mungkin di Indonesia nanti berpindah ke Kalimantan sebagainya. Ya. Saya dapat rasakan bahawa Tun Mahathir ini belajar kan, dia banyak membaca kan, dan dia belajar daripada empire besar kan. Yang mana kita tahu empire dulu seperti Roman Empire, Persia sebagainya kan. Kebanyakan empire ini terletak di sungai kan. Dan empire itu di sungai. Termasuk juga macam dulu Kesultanan Melaka kan, kerana adanya Sungai Melaka Jadi kenapa sungai penting kan? Kerana itulah highway ketika itu kan. Laluan kan untuk pergerakan manusia kan, selain pada laut lah di Selat Melaka dan sebagainya. Jadi Tun Mahathir ketika beliau menjadi Perdana Menteri, perkara pertama yang saya rasa bagi saya lah daripada banyak sumbangan Tun Mahathir, sumbangan beliau yang paling utama sekali adalah mewujudkan highway laluan darat daripada utara ke selatan daripada di Bukit Kuala Hitam sampai ke selatan Johor. Saya tengok bandar paling mungkin di Johor Bahru di paling selatan. Kenapa saya rasa itu sumbangan yang terbesar? Kerana di sepanjang laluan itu adanya berlakunya bandar-bandar baru dibangunkan dan dijadikan industri di sepanjang laluan tersebut. Selain daripada beliau sendiri melihat bahawa Kuala Lumpur sudah terlampau padat rakyat makin ramai kan, dan merasakan bahawa perlunya dipindahkan pusat pentadbiran negara itu ke Putrajaya yang juga tidak jauh mungkin dalam kalau perjalanan mobilnya mungkin masa dalam 45 minit daripada Kuala Lumpur. Jadi ini satu strategi yang sangat menarik kan, untuk dilihat, dan mungkin Indonesia boleh belajar pada perspektif ini kerana Indonesia saya rasa pertamanya saya rasa Pak Jokowi mungkin dia belajar daripada penekanan ini, kenapa perlu dipindahkan keluar kan pusat pentadbiran ke Kalimantan daripada Jakarta, kerana Jakarta itu sudah padat terlampau, tidak boleh membangun lagi meluaskan lagi industrinya, tidak dapat dimajukan lagi jadi selain pada Pak Jokowi juga saya rasa telah mengadakan banyak train kan, kereta laju kan yang dibangunkan sebagainya kan. Sekiranya Indonesia dapat membangunkan highway yang saya sebutkan tadi kan dalam konteks Malaysia, saya rasa banyak perkara dan kemajuan boleh dicapai dan proses industrialisasi itu akan berlaku di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Tapi soalan yang Bapak tanya tadi pasal pendidikan berbalik pada sama juga yang saya sebutkan tadi. Tun Mahathir ni beliau sangat banyak membaca dan hasil bacaan beliau melihat bahawa sektor pendidikan di negara barat itu berkembang besar dan juga beliau melihat Jepun bagaimana Jepun berjaya dan Korea kan. Jadi beliau mahukan sektor pendidikan Malaysia itu menjadikan satu hub pendidikan tinggi negara di sekurang-kurangnya di Asia Tenggara jadi itu yang saya ingat kalau mungkin Bapak Pak Subato boleh ingat ataupun penonton ini di sini boleh ingat satu masa dulu ketika Malaysia hanya ada satu saja universiti iaitu Universiti Melaya, yang kemudian pada tahun 1970-an diadakan banyak universiti baru UKM UPM dia adakan. Sekarang ketika itu ramai para sarjana pemikir Indonesia dibawa ke Malaysia. Luar biasa. Luar biasa. Untuk memang diajar kepada penduduk Malaysia itu. Dan sekarang kita harus berbalik-balik, tapi kita berbalik. Dan sekarang ni saya rasa Bapak menyeru kepada semangat Nusantara kan. Saya rasa semangat Nusantara ini yang perlu kita kembalikan dengan para intelek antara Malaysia dan juga Indonesia itu bersama membangunkan kedua-dua negara. Jadi kita lebih maju pada masa depan. Betul, terima kasih. Nusantara spirit kita ini, semangat Nusantara ini, memang pembicaraan ini masih banyak hal yang bisa kita terus menerus untuk lakukan, tapi waktu jua yang harus memisahkan kita. Tapi saya yakin 2 jam pertemuan ini ternyata akan masih satu lembar introduction. Masih satu lembar dari introduction saja untuk memahami pikiran-pikiran besar dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. Artinya apa? Kita akan ketemu lagi. Kita harus ketemu lagi gitu ya. Untuk itu terima kasih kepada Prof
Muhammad Azizuddin, Muhammad Sani, Prof. Azhar Kasim, Prof. Muatia, Ahmad Zakwan, dan seluruh peserta baik dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Dan halo Suara Sidoarjo, kita ucapkan terima kasih semuanya, dan saya yakin kendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut senanglah hati. Jangan lupa kita akan jumpa lagi. Gitu ya. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan ke Suara Sidoarjo. Silakan. Baik, terima kasih Caparto yang ada di studio Sekolah Pascasarjana UNER dan juga sahabat-sahabat dari Malaysia, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang luar biasa pada sore hari ini yang sudah memberikan berbagi ilmu, berbagi pandangan, berbagi juga visi dan juga apa sebenarnya kepemimpinan yang transformatif. Baik, next kita akan ketemu lagi di Airlangga Forum dengan tema dan topik yang sama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, jaringan Radio LPPL di Jawa Timur yang sudah bergabung dari Kabupaten Sidoarjo tentunya, kemudian dari Blitar, Kota Blitar, ada Madiun, Probolinggo, Mojokerto, Magetan, Pacitan, Malang, Pamekasan, Ngawi, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan, Nganjuk, Bondowoso, dan Sampang. Terima kasih, selamat sore. Saya Diding Yunarto dan kru yang bertugas di Suara Sidoarjo sebagai radio host dan juga teman-teman semua yang tim teknis yang sudah bekerja sama di tim media sosial, media visual yang ada di UNER. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.